Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, sang pemilik bumi yang menguasai seluruh manusia, raja di antara seluruh para raja, serta Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita masa untuk bernafas, untuk terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan masa untuk kita terus bertaqarrub kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya nak mensyarahkan mengenai tafsir surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ketiga surah ini adalah surah yang masyhur di tengah masyarakat di setiap negara, karena banyak manusia yang membaca surah ini pada setiap solat 5 waktu, setiap solat 5 masa. Maka saya nak mensyarahkan poin yang pertama mengenai status maki dan madani pada setiap surah, yakni surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Mengapa? Kerana mengandungi ajaran tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu surah ini juga disebut dengan surah Al-Asas. Qul huwallahu ahad, At-Tauhid, Al-Iman, dan banyak nama lainnya. Surah ini adalah surah Makiyah dan termasuk surah Mufassal. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah ke-112 yang diturunkan setelah surah An-Nas. Karena mengapa surah Al-Ikhlas termasuk daripada surah Makiyah? Karena surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, surah Al-Falaq. Surah ini yang turun setelah surah An-Nas diungkapkan secara serentak seperti yang dinyatakan oleh Al-Baihaqi dalam Dalalain Nubuwah. Oleh itu, kedua surah ini disebut Al-Mu'awizatain. Surah ini adalah surah Makiyah, yakni yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah,
Surah ini turun setelah surah Al-Fil. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Nas. Surah An-Nas adalah salah satu bab Makkiyah yang dalam juz 30 sebagai surah ke-114 Al-Quran. Namun An-Nas diambil dari kata An-Nas yang diulang dalam huruf ini yang bermaksud manusia. Surah An-Nas termasuk dalam kelompok surah Makkiyah yang merupakan surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berkhutbah di Makkah sebelum beliau pindah atau hijrah ke Madinah. Kemudian setelah kita mengetahui status Makkiyah dan Madaniyah dari ketiga surah ini, kita mesti tahu mengenai asbabun nuzul atau asbab nuzulnya setiap surah. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. Apa asbabun nuzul daripada surah Al-Ikhlas? Surah ini diturunkan sebagai tindak balas kepada orang-orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan keturunan atau sifat Rabb Anda kepada kami, kata kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang yang bertanya, kemudian menyebut surah ini, surah Al-Ikhlas. Ada juga yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari orang Yahudi. Namun Syekh Mukbil mengatakan bahwa asbabun nuzul yang disebutkan di atas berasal daripada riwayat dhaif atau lemah, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Musnad min asbabin nuzul. Yang kedua, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam di Madinah, Allah Ta'ala menurunkan al-mau'izatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian Jibril alaihi salam meruqyah, membaca 2 ayat daripada surah Al-Falaq dan An-Nas, membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkat izin Allah Subhanahu wa taala biidznillah azza wajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembuh daripada sihir yang dikirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya, ketika kita telah mengetahui status Makkiyah dan status Madaniyah daripada ketiga surah ini, kita nak mengenal apa itu yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Secara istilah ada 2 jenis, seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni menghapuskan. Yang dimaksud dengan nasikh dan mansukh ialah menghapuskan hukum dalil-dalil syar'i atau lafaz dengan dalil-dalil daripada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Yang kedua, nasakh menurut istilah salafus saleh al-mutaqaddimin, istilah nasakh yang mereka miliki lebih luas daripada definisi ulama usul mutaakhirin. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, mereka yang memberikan fatwa kepada manusia hanya 3 orang. Orang yang mengetahui mansukh daripada Al-Quran, atau amir, pemimpin yang mesti memberikan fatwa, atau orang bodoh
yang mendorong dirinya. Maka nasikh bermaksud yang menghapuskan, yaitu dalil daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menghapuskan hukum dalil-dalil syar'i atau lafaz. Dan mansukh bermaksud yang dihapuskan, yakni hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Maka setelah kita mengetahui status makiyah dan madaniyah, kemudian kita mengetahui asbab an-nuzul daripada ketiga surah ini, kemudian juga kita mengetahui apa maksud daripada nasikh dan mansukh yang kita pasti dapati pada pelajaran ulum Al-Quran. Ketika kita mempelajari ilmu tentang Al-Quran, maka kita akan mengenal istilah nasikh dan mansukh. Karena ada ayat-ayat yang dihapuskan karena maslahat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin selanjutnya ialah apa pelajaran atau hikmah yang boleh kita ambil daripada ketiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang pertama, pelajaran yang boleh kita ambil daripada surah Al-Ikhlas ialah yang pertama, surah Al-Ikhlas setanding dengan sepertiga Al-Quran. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilun sulusal Qur'an." Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Demi Allah yang jiwanya ada di tangan, yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga daripada Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Ikhlas ini merangkumi dua aspek, yaitu penolakan dan penentuan atau pengisbatan. Dia di dalam surah Al-Ikhlas menafikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah unsur persekutuan dan mengatakan adanya dan menetapkan bahwa Allah Jalla Jalaluhu adalah satu dari sudut pandang zatnya dan juga hakikatnya. Apa dalil yang terdapat daripada surah Al-Ikhlas ini? Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Pelajaran yang kita ambil, pelajaran ketiga yang boleh kita ambil daripada surah Al-Ikhlas ialah dari surah Al-Ikhlas lahirlah manhaj kehidupan manusia yang sempurna. Manhaj kehidupan ini termasuk manhaj, yaitu pertama, manhaj untuk manusia beribadah kepada Allah sahaja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manhaj yang lahir daripada surah Al-Ikhlas yang selanjutnya ialah manhaj untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja ketika berharap dan takut, ketika senang dan susah, serta ketika bahagia
dan derita. Maka kita hanya boleh untuk berharap dan merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manhaj selanjutnya yang muncul daripada surah Al-Ikhlas ialah manhaj untuk menerima sesuatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, yaitu menerima aqidah, tawassur atau konsepsi, tasawur kehidupan, nilai-nilai, norma-norma, syariat, undang-undang, peraturan, adab dan tradisi. Itu manhaj yang lahir daripada surah Al-Ikhlas. Kemudian manhaj selanjutnya ialah manhaj untuk bergerak dan beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kita beramal dan bergerak semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk kepada selain Allah atau meminta pujian daripada manusia, yaitu untuk berniat taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manhaj selanjutnya ialah manhaj yang menghubungkan hati manusia dengan segala yang wujud dengan hubungan cinta, kasih sayang, lemah lembut dan berinteraksi. Kemudian pelajaran yang boleh kita ambil selanjutnya ialah surah ini disebut surah Al-Ikhlas karena mengandungi tauhid, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sehingga orang yang membaca dan merenungkan ayat-ayat di dalam surah Al-Ikhlas berarti bahwa mereka telah menyerahkan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan syurga kepada mereka yang menyukainya. Di dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya cintamu padanya akan memasukkanmu ke dalam jannah," kata Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmidzi dan Bukhari. Kemudian pelajaran yang boleh kita ambil dari surah Al-Falaq dan An-Nas ialah sebagai pelindung dari segala bentuk kejahatan, salah satunya berkaitan dengan sihir. Kemudian surah Al-Falaq dan An-Nas adalah dua surah terbaik yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebagai penghalang daripada sihir, surah ini juga berguna sebagai penyembuh dan juga menghindari rasa iri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah ketika sakit maka dia akan membaca sendiri Al-Mu'awizatain dan meletupkan ke tubuhnya, tetapi juga rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga menyusahkan Nabi. Jadi Aisyah membacanya kepada Rasulullah dan saya menyapu tubuhnya, kata Aisyah, dengan harapan agar diberkahi, agar mendapat berkah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang boleh diambil ialah Rasulullah sangat menganjurkan pada sahabat untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi dan petang. Surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian pelajaran selanjutnya yang boleh kita ambil daripada surah Al-Falaq dan An-Nas ialah kedua surah ini disebut dengan surah Al-Mu'awizatain. Dua bab berisi mengenai permintaan dan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang saya nak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
jika ada kekurangan maka itu datang daripada diri saya pribadi, dan jika ada kelebihan itu semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.